Baik, kakak-kakak, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai saja kakak-kakak karena sudah jam 10:03 ya. Baik kakak-kakak, sebelumnya mengucapkan selamat pagi kakak-kakak semua, selamat pagi kakak-kakak hebat, selamat bertemu kembali di tatap maya kita yang ke-17 ya kakak-kakak. Yang ke-17, artinya kakak-kakak kita masih dua kali pertemuan di tatap maya. Nah kakak-kakak, semoga untuk hari ini kita tetap kuat dan sehat kakak dalam mengikuti GMAT di eh, rencana tindak lanjut atau RTL kakak-kakak, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Nah, di sini durasi kita 1 JP kakak-kakak. Nah, salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang sudah hadir dalam virtual kita pada pagi hari ini kakak-kakak. Baik, kakak-kakak kita akan menfullness dulu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengambil posisi on cam kameranya kakak-kakak. Mohon izin kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kameranya. Ya, silakan untuk menfullness kakak-kakak. Kita sama-sama ini berdiam diri dulu. Kita stop eh, untuk melakukan aktivitas hanya beberapa menit saja kakak-kakak. Kita coba tenangkan hati dan pikiran. Kakak pejamkan mata, ambil posisi sama seperti slide yang ada di layar laptop kita masing-masing kakak-kakak. Posisi tangan, posisi kaki, kakak-kakak silakan untuk berfokus. Kita selama 2 menit kakak-kakak. Coba pejamkan mata, kakak-kakak posisi tangannya di depan dada seperti sikap sujud kita. Tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak. Kemudian pikiran arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur kakak-kakak bagaimana perjalanan dari program PKG PJOK yang kita laksanakan dari tanggal 9 September dan sampai di bulan November ini kakak-kakak dan kita sudah hampir kepada di akhir dari kegiatan kita. Nah, untuk hari ini dan untuk sesi ini kakak-kakak, mari kita bersyukur, uh, munculkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta kita karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk kita membersamai dari program PKG PJOK ini kakak-kakak semua. Untuk hari ini kakak-kakak kita melihat bahwa banyak orang yang ingin mengikuti program-program tetapi mereka tidak terpilih kakak. Untuk kita hari ini kakak untuk kita di angkatan pertama kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk kita bisa mengikuti program ini dan kita duluan mendapatkan ilmu dari PKG PJOK ini kakak. Mari kakak-kakak bersyukur kembali apa yang telah Sang Pencipta lakukan kepada kita hingga hari ini kakak-kakak kita dipertemukan kembali di modul 3 kakak-kakak persiapan rencana tindak lanjut dan nanti kita akan membersamai dan kita masih ada beberapa kali GMAT kakak-kakak, ada 2 kali GMAT dalam virtual di sesi tatap maya. Mari kakak-kakak rasakan dan renungkan kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya kakak-kakak semua butuh pengorbanan, butuh waktu yang ekstra untuk kita bisa mengikuti kegiatan program ini. Saya tahu kakak-kakak banyak menyita waktu
mengajar kakak-kakak, tapi kita dituntut untuk mengupgrade diri terkait dengan keterampilan dalam mengajar PJOK. Baik kakak-kakak, untuk hari ini mari kembali saya ingatkan kepada kita semua, ayo kita bersyukur kakak-kakak, bagaimana kita bisa menikmati setiap proses yang sudah kita lalui, sehingga nanti keterampilan-keterampilan ini bisa kita tularkan kepada rekan-rekan sejawat kita yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna, tentunya bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik yang melihat kebutuhan belajar siswa sesuai dengan choice, voice, ownership, dan memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik kita. Baik, terima kasih kakak-kakak. Silakan dibuka kembali matanya kakak-kakak. Ya, terima kasih kakak-kakak. Ini mindfulness kita kakak-kakak, di mana tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak dari mindfulness ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut kakak-kakak, Kak Wilyawati boleh Kak untuk memandu kita dalam berdoa, Kak Wilya? Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang RTL ini, sejak kita berdoa menundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Wilya telah memandu kita dalam berdoa untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak, masih seperti biasa, kesepakatan bersama tentunya selalu kita ingatkan kembali, selalu kita sepakati bersama demi kelancaran dan kebaikan sesi virtual kita pada pagi hari ini kakak-kakak. Tetap yang pertama selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya kakak-kakak, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, kemudian atau angkat tangan ketika kakak-kakak ingin bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Nah, ini adalah kesepakatan bersama. Mungkin kalau ada kakak-kakak yang ingin menambahkan dari kesepakatan ini, boleh siapa yang ingin menambahkan kakak-kakak? Kalau sudah pas, berarti kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, halo kakak-kakak semua, Bapak Ibu. Tujuan dari sesi kita kali ini, kakak-kakak, yang pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, kakak-kakak. Lalu yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan kemudian komitmen belajar itu 5 menit, kakak-kakak. Refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa, itu 20 menit. Kemudian dialog atau diskusi dan tanya jawab, RTL 7 menit, dan penutup 3 menit, kakak-kakak. Tolong untuk mengikuti karena ini berkaitan dengan RTL yang kakak-kakak buat nanti. Kakak-kakak mohon izin untuk tetap fokus biar nanti tidak ada yang terlewatkan kakak-kakak terkait dengan RTL ini. Baik kakak-kakak, pendahuluan. Nah, kakak-kakak bagaimana level atau persiapan belajar hari ini kakak-kakak? Silakan kakak-kakak menulis di kolom chatnya. Kakak-kakak tulis di kolom chatnya untuk level persiapan belajar untuk hari ini di sesi tatap maya kita yang ke-17 kakak-kakak terkait dengan persiapan RTL. Silakan untuk menulis di kolom chat kakak-kakak dari level 1 sampai 10.
atau persiapannya 10 maksimal, persiapannya 9, 8, atau mungkin ada persiapannya bisa memberikan levelnya 1. Silakan Kak. Kak Markus Andi, level 7. Boleh Kak Andi, mengapa memberikan level 7? Baik, terima kasih. Jelas Kak suaranya Kak? Jelas Kak? Mengapa saya secara pribadi memberikan level 7? Karena kondisi cuaca bikin ngantuk kan, masih mendung-mendungnya, terus agak nggak enak badan juga sih Kak. Dari semalam kepala ini udah agak-agak mulai sakit lah. Itu sih Kak, kondisi badan sih Kak yang membuat nggak terlalu bisa maksimal mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak Andi ya, yang sudah memberikan alasannya. Saya mau dengar dari Kak Rahmat, ini persiapan 10 nih. Ini bagaimana persiapannya Kak Rahmat? Ya, terima kasih Kak. 10 itu berarti menggambarkan, tapi sebelum itu selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat. Kenapa saya berikan 10? Karena pagi hari ini saya itu siap Kak untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena saya ini penasaran ini ke depannya apa yang kita dapati, maka saya kasih nilai 10 karena saya siap. Di grup kemarin pun saya bilang pagi itu siap. Begitu Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sudah siap ya Kak Rahmat ya? Oke, saya coba ke Kak Cacu Aribowo. Itu di level 5. Halo. Halo Kak, siap. Silakan Kak, memberikan alasannya untuk memberikan tadi Kak Cacu di level 5. Saya suka ini tengah-tengah soalnya. Jadi tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah ya. Konsisten lah. Stabil itu. Ya kan Kak Jai? Kak Kusen mana Kak Kusen nih? Baru masuk Kak Kusen. Begitu Kak, Ada kurang lebih karena masih alasan yang lebih ada detail lagi Kak Cacu, alasan lebih detail atau punya kesibukan yang lain atau bagaimana? Iya, karena sambil masih ada kesibukan, tapi karena ini udah RTL dan cuma 1 JP masih bisa lah fokus hari ini. Tapi separuh-separuh lah, karena pikiran masih ada kegiatan lain. Terus ada mau lamaran adik juga nih besok, jadi ada persiapan juga di rumah. Oke, terima kasih Kak. Kak Jaini memberikan 6 ya, Kak Jaini ya. Oh, Kak Jaini ya. Loh. Siap. Berikan alasannya Kak Jai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Semoga senantiasa kita selalu sehat selalu untuk kita semua. Saya beri level 6. Mungkin kalau Kak Cacu tadi kan agak berimbang di level 5. Saya lebih sedikit karena persiapan belajar ini untuk RTL ini mungkin harus, karena waktunya sedikit, kita mungkin meluangkan waktu untuk fokus untuk kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin itu aja Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan alasannya, mewakili dari teman-teman semua ya kakak-kakak ya. Untuk persiapan belajar ya, berusaha untuk ini ya kakak-kakak untuk hadir. Bagaimana untuk kita pada pagi hari ini tentang RTL yang harus kakak-kakak lakukan nanti ke depannya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah memberikan alasannya. Untuk kakak-kakak yang tidak saya sebutkan atau tidak meminta pendapat, sudah terwakilkan dari kawan-kawan yang lain. Baik kakak-kakak, tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek kakak-kakak melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dan lini masa dengan baik dan benar. Kak Jai boleh ada ambulan dulu Kak. Oke. Kak Jai boleh di
mic-nya boleh dimatikan saja, Pak Jadi. Oke. Oke, kakak-kakak, kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Di slide yang ada di depan kita, kakak-kakak refleksi awal. Nah, kakak-kakak mengingatkan kembali bahwa pembelajaran berbasis project ini, kakak-kakak. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah, kakak-kakak. Nah, bagaimana ini, kakak-kakak? Boleh saya minta pendapat dari Kak Wilia, boleh tadi, Kak Wilia? Apa tadi? Saya sambil di jalan tadi. Oh, Ah, apa tadi ini saya? Kak yang ada di slide Bagaimana? kita, Kak. Bagaimana Oh, menurut bagaimana? kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, bagaimana ini, Kak? Menurut pandangan kakak terkait dengan di modul 3, Kak? Oh ya, kalau menurut pendapat saya memang lebih baiknya sangat-sangat baik sih memang harus ada kolaborasi Kak antara kita sama guru-guru yang ada di sekolah kita. Karena kalau kita berjalan sendiri itu menurut saya tuh enggak bisa Kak karena kita enggak ada kerjasama dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita kan nanti kan ada proyek-proyek yang akan nanti kita hasilkan di sini. Jadi kalau kita ada teman misalnya apalagi macam saya kan proyek saya kan tentang senam. Jadi saya nanti kolaborasinya dengan guru wali kelas dan guru seni tari yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Kak. Sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat perlu sih, Kak, kalau menurut saya yang namanya kolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, baik, Kak. Masih ada satu, Kak. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, Kak? Oh, bagaimana pelibatan komunitas? Oh, sudah, Kak. Sudah itu, sudah berdampak. Kalau di sekolah kami yang benar-benar berjalan secara aktif sih di Kombel kami itu sudah berjalan hampir sekitar 2 tahun ini komunitas belajarnya. Di situ kan kami kan setiap kali kami mendapatkan misalkan ada dari sekolah ini kan misalkan ada informasi apa yang ikut pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di sini di Kombel ini kami bahas Kak, dibahas seperti berbagi praktik baik seperti itu terhadap teman-teman yang belum ikut pelatihan seperti itu. Dan dampaknya terhadap pembelajaran yang kami lakukan terhadap siswa sangat-sangat berdampak sekali, Kak. Karena di situ apalagi dalam proses belajar mengajar kan saling sharing juga terhadap sesama rekan sejawat. Disitulah nanti kami bertukar pikiran di mana letak kelemahan kita, di mana letak saling refleksi gitulah Kak tentang proses pembelajaran yang kita lakukan terhadap peserta didik seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yulia sudah berbagi dari pertanyaan. Jadi bagaimana pelibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas ya. Sangat-sangat diperlukan ya kakak-kakak ya. Bagaimana proyek nanti yang kakak-kakak lakukan itu bisa berjalan dengan baik tentunya kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah atau bersama dengan KBS yang ada di sekolah. Apakah pemahaman tadi terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik yang tentu sudah pasti ya kakak-kakak ya, proyek yang sudah kakak-kakak lakukan itu atau nanti kakak-kakak menyusun proyeknya itu bisa berdampak seutuhnya kepada pembelajaran peserta didik dan sesuai dengan choice, voice, dan ownership yang dilakukan atau yang berdasarkan keadaan nyata di dalam sekolah kakak-kakak masing-masing. Terima kasih Kak Wilia. Nah, di sini masih ada Kak. Nah, bagaimana pelibatan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL-nya? Boleh kakak-kakak berbagi selain dari Kak Wiliawati tadi menjawab dari pertanyaan dari slide ini kakak-kakak. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Yuk kakak-kakak yang lain. Kak Taufik, boleh Kak Taufik bagaimana apakah nanti atau tahap perancangan atau fasenya tahap inisiasi atau tahap perkembangan untuk menerapkan ini Kak? Oke, baik Kak.
bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership ya Kak dalam peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, kalau di proyek saya kan Kak, yang saya akan lakukan itu tentang festival olahraga tradisional Kak rencananya. Nah, di situ saya akan melibatkan seluruh warga sekolah Kak rencananya. Nah, di situ tentu pelibatan dari siswa, kemudian rekan-rekan guru beserta kepala sekolah di situ dituntut untuk terlibat semua Kak. Nah, dampaknya nanti ke depannya kegiatan itu berjalan dengan baik. Mungkin itu aja Kak. Saya belum nggak terlalu paham nih terkait dengan RTL nanti. Cuman berusaha untuk belajar nih Kak. Baik, terima kasih Kak. Ya, terkait dengan RTL ini kan rencana tidak lanjut Kak ya. Jadi kan kemarin kakak-kakak sudah menulis dari perencanaan atau menyusun dari program-program kakak. Nah ini nanti kakak-kakak ada keterkaitannya dengan tugas berikutnya kakak-kakak. Tapi kita belum sampai ke situ kakak-kakak. Terima kasih Kak Taufik sudah berbagi dari pengalamannya terkait dengan pertanyaan ini melibatkan voice, choice, ownership yang peserta didik dalam penerapan PJBL-nya kakak-kakak. Nah baik kakak-kakak di sini kita melihat ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah kemudian kalau panah ke atas itu ada tujuan, paradigma, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Lalu yang ke bawah, kakak-kakak, panah yang ke bawah, keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kakak-kakak. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kemudian pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, pembelajaran berkelanjutan ini, kakak-kakak, bagaimana bisa, oleh kita guru PJOK, kakak-kakak, di sini kan kita dituntut nanti untuk memberikan, atau untuk membuat sebuah program atau proyek nanti kakak-kakak, yang dilakukan di sekolah kakak masing-masing tentu akan melibatkan rekan-rekan teman sejawat kakak-kakak yang ada di KBS. Baik kakak-kakak, kita lanjut kakak-kakak penyampaian RTL. Kakak-kakak mohon disimak kakak-kakak untuk pengantarnya. Nah salah satu kompetensi seorang guru PJOK kakak-kakak di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan yang ada di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Nah, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, kakak-kakak, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler kakak-kakak. Nah, kokurikuler untuk selanjutnya, nah, Bapak Ibu atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana atau tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di dalam sekolah kakak masing-masing. Nah, ini Kak pengantar tugasnya kakak-kakak. Nah, lalu kakak-kakak, kita melihat di slide berikutnya, pengantar tugasnya tadi, sebelum merancang atau membuat programnya kakak-kakak kegiatan, Bapak Ibu perlu melibatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, peserta didik mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah kakak-kakak. Yang disampaikan oleh Kak Wilyawati itu sudah melibatkan itu kakak-kakak, melibatkan dan memanfaatkan aset atau memberdayakan aset yang ada di dalam sekolah kakak-kakak masing-masing. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program itu. Apalagi untuk jenjang SD kakak-kakak, pelibatan wali kelas itu sangat perlu kakak-kakak, selain melibatkan seluruh atau semua guru yang ada di KBS-nya kakak masing-masing. Nah, kemudian kakak-kakak, rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas kakak-kakak, kita melihat ada tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program.
Di sini kakak-kakak, adapun tujuan tadi, adapun penilaian tugasnya nanti kakak-kakak tujuan program, kelengkapan, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan kakak-kakak aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator kakak-kakak berdasarkan unggahan tugas yang meliputi, nah ini kakak-kakak yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak. Nah, nanti misalkan kakak-kakak membuat program ini, bukan yang sudah berjalan, tetapi yang belum berjalan. Nah, atau kakak-kakak membuat perencanaan baru. Nah, kalau misalnya punya Kak Ulia kemarin itu senam. Nah ini tidak diperbolehkan Kak untuk melanjutkan itu. Nah, artinya kakak membuat tema baru lagi, membuat judul proyek baru lagi. Nah, kemudian Natulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan kakak-kakak yang berhubungan dengan tugas kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak rencana tindak lanjutnya yang B, kakak-kakak rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Nah, ini Sukan Nakar ya, ini menurut Sukan ini. Kemudian penugasan mandiri, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tujuan pembelajaran khusus peserta dapat memahami kakak-kakak RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Coba kita melihat kakak-kakak di slide berikutnya. Nah, bahan tayang nih perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak-kakak. Kita lihat bentuk rencana tindak lanjut RTL-nya. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu maksimal 9 slide kakak-kakak. Nah, nanti ketika kakak-kakak mempresentasikan, ketika kakak-kakak berdiskusi dengan KBS kakak-kakak membuat slide-nya kakak-kakak. Membuat slide-nya. Di situ ada komponen programnya kakak-kakak. Nah, ada komponen programnya, judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan kakak-kakak yang mau kakak lakukan proyeknya tadi apa. Misal kalau punya Kak Uliawati tadi tentang senam misalkan. Kemudian latar belakangnya. Nah, kemarin kan kakak-kakak sudah berlatih atau sudah membuat tersendiri itu bagaimana programnya, bagaimana apa namanya, sudah menyusun tersendiri ya kakak-kakak, kemarin ada latihan-latihan itu kakak-kakak. Nah, kemudian kakak-kakak tujuan programnya apa, tujuannya disesuaikan kakak-kakak, sesuaikan dengan apa yang kira-kira yang terjadi di sekolah kakak-kakak masing-masing yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, dilihat dari latar belakangnya kakak-kakak. Kemudian yang keempat, pencapaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya. Nah, ini harapan dari setiap tujuan programnya tadi. Mungkin melalui kegiatan ini kakak-kakak capaiannya mungkin siswa dapat mandiri, misalkan dapat menunjukkan sikap kedisiplinan, gotong royong, misalkan seperti itu. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajarnya. Nah, strukturnya programnya seperti apa kakak-kakak. Nah, lalu yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, kemudian rencana evaluasi dan kedelapan, kemungkinan tantangan. Nah, ini kakak-kakak slide-nya kakak-kakak. Slide-nya yang mungkin kakak-kakak nanti akan sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat yang atau rekan KBS yang ada di sekolah kakak-kakak. Minimal 9 slide kakak-kakak. Itu minimal. Kalau kurang dari itu berarti berpengaruh kepada penilaian kakak-kakak. Mungkin yang ke-9 itu slide-nya dokumentasi misalkan Kak. Nah, dokumentasi atau nanti kata terakhir atau terima kasih seperti itu. Nah, keterangannya kakak-kakak RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kedua, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah kakak-kakak.
Nah, unggah tugas seperti bahan tayang, natulen catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumentasi lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah, pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, kakak-kakak, sampai di sini kakak-kakak mungkin ada yang ingin dipertanyakan kakak-kakak terkait dengan bahan tayang perencanaan berbasis proyek kakak-kakak yang nanti akan kakak-kakak lakukan di KBS-nya masing-masing. Boleh Kak Caco? Siapa yang duluan tadi? Kak, ini tugasnya bentuknya video atau slide presentasi? Ini Kak, untuk slide presentasi, terima kasih Kak Caco, untuk slide presentasi itu sebagai bahan kakak-kakak nanti untuk mempresentasikan tugas ini. Nah, tugas ini kakak-kakak nanti unggah tugasnya itu kakak-kakak bisa berbentuk video atau foto kakak-kakak. Atau misalnya foto yang dibuat dalam versi video. Nah, kalau mau dibuat video secara utuh, kakak-kakak seperti kita membuat video UKIN, nah itu boleh. Nah, tetapi kan di tugas kakak-kakak itu meliputi, kakak-kakak lihat di keterangan yang ketiga kakak-kakak unggah tugas, seperti bahan tayang. Nah, kakak-kakak membuat natulen atau catatan, diskusi bersama KBS-nya, video kakak-kakak menyampaikan tujuan programnya, latar belakangnya, kemudian sampai kesimpulan saya tadi, itu dibuat videonya kakak-kakak, atau fotonya. Nah, ini kakak-kakak, kalau dia tugasnya nanti itu berupa foto-foto saja, itu akan berkaitan dengan nilai Kak. Kalau tugasnya itu video, seperti sama video UKIN, itu nilainya rentan dari 90 sampai 100. Kalau hanya foto saja, kakak-kakak itu nilainya 70 sampai 80. Tergantung kakak-kakak mau pilih yang mana nanti untuk nilainya. Untuk mengerjakan tugasnya mau bentuk seperti video atau hanya foto-foto doang. Seperti itu. Gimana Kak Caco? Oke, paham. Kak Jai, silakan Kak Jai ini. Nah, ini Kak yang saya tanyakan tentang unggahan tugasnya tadi yang di poin ketiga tadi kan mengenai nutulen catatan atau bahan tayang itu kan. Nah, kemudian yang ditanyakan ini Kak, masalah unggahan videonya itu durasi waktunya itu berapa Kak? Ya, boleh. Terima kasih Kak Cacu. Untuk durasi Kak Jaya, Kak Jaya ini ya, terima kasih. Untuk durasi waktu, karena ini kan kalau 9 slide kan tidak terlalu lama kakak-kakak. Itu boleh 10 menit, pokok dari 10 menit sampai 15 menit. Seperti itu Kak. Kayak kita mengedit video UKIN Kak, kalau misalkan video UKIN kan ada yang 2 JP itu 2 JP utuh kan. Nah, tapi yang diminta di video editingnya kita minta itu diminta 30 menit. Nah, ini hanya 10 menit sampai 15 menit. Nah, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Yang diupload nanti itu kakak-kakak, video kakak-kakak ini, video atau foto yang kakak-kakak presentasikan atau mendiskusikan ke rekan KBS-nya. Seperti itu. Ada lagi Kak Jainuddin ya? Ini Raisen. Kak, mau tanya, ini guru-gurunya aja kah yang dipoto terus siswanya juga ikut? Ya. Kan, ya. Nah, teruskan dulu Pak, teruskan dulu. Udah itu aja sih, soalnya kan nanti kan foto-foto kan pasti kan ada siswanya juga terlibat karena ini kan proyek ya. Baik kakak-kakak, ini kan kakak-kakak hanya mensosialisasikan proyek kakak-kakak kepada KBS kakak-kakak. Siswanya jangan dulu Kak. Siswanya jangan dulu. Untuk bersama siswa nanti itu ada di tugas ini kakak-kakak, ada di tugas bukti karya kakak-kakak nanti. Oh ya. Ini hanya foto atau kakak buat video ketika kakak ini istilahnya kayak kita berbagi praktik baik. Nah kakak-kakak ini nanti membuat videonya atau dibuat videonya atau dipoto-foto seperti itu Kak. Nah hasil dari kakak-kakak berdiskusi itulah diunggah di LMS kakak-kakak. Gitu.
Kan kakak-kakak sudah ini nih menyampaikan program kakak nih, proyek kakak nih dengan judulnya, dengan latar belakangnya, dengan tujuannya, capaian yang ingin kakak-kakak lakukan, nanti struktur programnya, program dan rekan sejawatnya seperti apa, kemudian pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki ke sekolah, kemudian rencana evaluasi, kemungkinan tantangannya apa, gitu kan. Itu yang kakak-kakak sosialisasikan ke KBS kakak-kakak masing-masing. Kalau berupa foto kakak-kakak, kalau foto itu mungkin bisa saja nanti hanya foto-foto doang, tapi tidak menjelaskan tujuan dan sebagainya kan kakak-kakak ya. Saya berharap kakak-kakak di sini bisa membuat seperti video kakak-kakak. Hanya durasinya nanti silakan di ini kan 10 menit sampai 15 menit seperti itu. Ada lagi kakak-kakak? Gimana Kak Jenudin? Oke Kak, oke sudah jelas. Berarti dia maksimal 9 slide ya itunya ya. Ya, slide tayang kakak, slide ini PPT kakak-kakak untuk mensosialisasikan ke rekan sejawat kakak-kakak itu maksimal 9 slide kakak. Iya maksimal, jangan lebih dari itu Kak. Nah ini di foto-fotonya cuma foto guru-gurunya kah atau pas kita presentasinya juga di foto gitu? Sama Kak, presentasi, kemudian nanti kan ada notulen juga sih Kak, notulennya, catatannya nanti silakan diunggah juga kalau kakak video. Oh, catatannya dimasukkan dalam foto gitu, nanti dimasukin di slide-nya gitu. Iya, betul Kak. Oke lah. Unggahan tugasnya Kak. Nanti kan kalau kakak rapat dengan rapat atau mensosialisasikan program kakak, proyek kakak ini kan pasti ada notulennya tuh Kak. Nah, notulennya kan ada nanti. Kakak menunjuk salah satu guru yang menjadi notulennya nanti. Nah, itu nanti bisa difotokan Kak, bisa difotokan nanti atau bisa ini apa namanya? Bisa disutkan nanti ketika notulen itu mencatat dari hasil rapat kakak dengan KBS kakak-kakak di sekolah. Oh iya. Baik Kak. Terima kasih. Kak Katarina, bagaimana Kak Katarina Willy? Ya, selamat siang kakak-kakak hebat. Ini Kak Pelino, saya masih bingung nih dengan yang akan disampaikan tuh. Apakah dalam yang disampaikan itu menurut RTL yang kita buat yang kemarin tuh, yang maksudnya yang saya upload tuh kan dalam Kombel tuh kah itu kan yang dibuatkan untuk ini lagi nanti untuk RTL-nya? Untuk RTL kakak itu, untuk yang sudah kakak upload itu sudah direncanakan, sudah dilakukan atau tidak Kak? Sebenarnya itu sudah, karena saya kan kemarin itu hanya mengambil ada permasalahan dalam kurang aktifnya itu dalam komoditas itu salah satu yang saya sebutkan, tapi tidak semuanya. Apakah itu yang saya upload lagi nanti? Itu yang saya teruskan ketika saya menampilkan video pertemuan nanti. Apakah itu yang saya bahas di komunitas belajarnya? Kak Katarina, ini kan proyek kakak ya. Iya. Ini bahan tayang perjalanan berbasis proyek kakak. Misalnya kakak mau ngadakan ini sebuah proyek kakak, misalnya kayak punya Kak Wilya itu kan senam. Nah jadi judulnya itu silakan nanti misalnya ayo bergerak bersama misalkan. Nah latar belakangnya apa, tujuan programnya apa. Kalau yang kakak buat itu kan saya masih ngambang. Kok bisa ini Kak? Maksudnya itu kakak menjelaskan tadi itu sebuah permasalahan ya. Ini kan proyek kakak Kak. Proyek kakak ke depannya. Nah, hanya kakak mensosialisasikan kepada KBS yang ada di sekolah kakak dengan komponen program yang sudah ada di sini Kak, 8 komponen. Iya. Kalau yang itu kemarin Kak, saya ngambilnya memang senam sih, gerak dasar senam irama. Saya kira tadi Kak yang ini, yang RTL yang Kombel di sekolah itu yang dibahas gitu kan, karena memang saya ngambil masalahnya itu gitu. Kirain bukan yang itu. Kemarin saya udah berkolaborasi itu dengan guru muluk karena di di proyek P5 kami itu tanaman toga. Jadi saya dengan senam tuh agak bingung saya mau menggabungkannya Kak. Jangan Kak, kalau ini kan proyeknya tentang PJOK kan. Nah, artinya kalau mau memilih keterampilan gerak, kebugaran dengan SEM. Nah, silakan tiga aspek itu yang kita lakukan di dalam ini perencanaan berbasis proyek PJOK. Kalau nanam pohon
itu agak kurang kurang ini Kak. Nah, itulah, lalu saya tuh bingung Kak. Ya, nanti ada contohnya kakak-kakak, ada contohnya nanti judul programnya seperti apa. Nanti akan ada Yang berarti nanti pas kita membuat video tuh kita hanya menampilkan rencana kita gitu ya? Iya, betul Kak, betul. Nah, kakak sampaikan nanti ke ini mereka. Tapi Terima dengan kasih, 8 komponen itu Kak ya, misalnya kakak mensosialisasikan judul program kakak apa, latar belakangnya apa, tujuan programnya apa, sampai ke 8 komponen itu tadi Kak. Iya, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Katarina. Kak Ari Fauji Hakim. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi nggak siang. Dengan cuaca yang sedikit mellow. Melo, tapi mudah-mudahan nanti Bapak tidak melo Pak ya. Ya. Oke, jadi ini menawarkan produk ya ke Komba untuk dilaksanakan. Ceritanya seperti itu ya. Ya. Gitu. Kemudian berkolaborasi dengan semua guru mata pelajaran yang di sekolah untuk didiskusikan bersama-sama. Itu ya? Iya Kak, betul Kak. Kemudian hasilnya dibuat video atau foto. Betul. Tugas. Kemudian ada BA ya? Iya, BA-nya Kak, notulennya. Ada notulen catatan hasil penjualan produknya tersebut. Nah, yang jadi itu boleh enggak pola hidup sehat di itu kan selain gerak? Misalkan nih suruh masak. Nah, ini Kak. Ketawa tuh. Suruh masak. Ya, mungkin Kak Ari kemarin terlewatkan ya karena memang masih mungkin kemarin tidak terlalu menyimak dari di pembelajaran pertama atau pembelajaran kedua ya di modul 3. Yang bisa dilakukan itu Kak pendidikan gerak, kemudian kebugaran dengan SEM. Itu proyeknya yang bisa dipilih Kak. Ya, berarti 3 proyek itu yang harus menawarkan ya. Ya. Salah satu. 3 pilihan itu Kak. Nah, 3 pilihan itu. 3 itu ya. SEM, kemudian kebugaran jasmani, satu lagi apa ya? Lupa saya satu itu pendidikan gerak dengan macam-macam. Ya. Pendidikan gerak, kebugaran jasmani, dan SEM ya. Oh, pilih satu. Iya, dengan SEM. Oke. Ya, betul. Habis itu di Komba ditawarkan. Ya, disosialisasikan ke Kombel kakak nanti. Nah, hasil dari kakak mendiskusikan itu atau berupa video nanti kakak diunggah di LMS kakak diunggah di LMS-nya. Oh. Sesuai dengan komponen tadi Kak, kan ada 8 komponen itu Kak, judulnya apa, latar belakangnya apa. Nah, kemudian maksimal slide-nya itu maksimal 9 slide kakak. Kalau kami sih sudah yang itu tuh, mudah-mudahan bisa lah ya. Tapi kebugaran gerak yang sudah dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan itu kakak jangan dipilih lagi, jangan dilakukan lagi kakak. Artinya kakak membuat program baru atau proyek baru kakak. Oh gitu. Oke. Gerak. Ya gimana? Maksimal 15 menit ya videonya plus dengan maksimal. Foto ya. 9 slide di sini. Iya Kak. Itu bahan tayang kakak ya, bahan tayang kakak untuk mensosialisasikan program kakak ke BS-nya. Maksimal 9 slide. Oke. Nanti kita coba. Mudah-mudahan bisa. Oke, terima kasih Kak Ari. Kita lanjut ke Kak Markus Andi. Baik, selamat pagi menjelang siang, kakak-kakak hebat. Pagi Kak. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih Kak, kan untuk itu dulu nih Kak, untuk unggahan videonya. Misalnya nih, saat saya presentasi videonya 8 atau 10 menit, terus bisa enggak Kak
saya sambungkan videonya dengan yang lain, misalnya dengan foto lagi, kemudian dengan catatan notulen lagi, itu bisa Kak? Seperti itu Kak. Saya edit lagi Kak untuk Terima pengirimannya kasih Kak. Kak Andi. Sangat-sangat bisa Kak Andi, sangat-sangat bisa. Silakan Kak Andi, sangat-sangat bisa. Terus begini Bisa, Kak, untuk apa rencana proyeknya, ini sih masih rencana saya lah Kak. Misalnya kan saya nih mau buat anak-anak tuh senam atau dance, boleh ya Kak, dance ya? Yang berhubungan dengan gerak juga kan Kak? Iya, dan itu berarti kan Kakak memilih ini keterampilan gerak kan? Kebugaran atau gerak ya? Iya, Kalau iya. dan itu sama dengan senam ya? Iya, sama Kak, hampir sama lah Kak. Nah, ya. Tapi Boleh Kak, yang boleh. lebih itulah. Boleh. Nah, ini kan Hanya berubah nama aja rencananya kan judulnya. Rencananya kan ini kan di sekolah kami kan biasanya itu sebelum Natal itu kami ada itu Kak, ada Natal bersama. Nah, nanti saya rencana nih mau proyeknya mau di kelas 6. Nah, mau saya kelas 6 itu mau saya bagikan ke beberapa kelompok. Mungkin dua minggu ke depan lah saya saya sampaikan dulu kan dengan siswa dulu lah. Setelah saya komunikasikan lah terutama dengan rekan-rekan dewan guru kan. Saya bagi siswa saya itu ke dalam 2 atau 3 kelompok lah. Nah, nanti mereka saya suruh buat senam. Nah, nanti untuk setelah mereka membuat senam untuk prakteknya, nanti saya mengajak guru wali kelas, kepala sekolah beserta rekan dewan guru untuk penilaiannya Kak. Nah, kemudian yang terbaik itu nanti rencananya mau saya tampilkan di itu Kak, di pentas seni saat perayaan Natal bersama Kak. Tadi boleh Kak seperti itu Kak? Untuk Ya, rancangan proyeknya Kak. Kak, untuk tugas RTL ini ada lini masanya Kakak Andi. Nanti akan ada slide berikutnya ada lini masanya. Jangan terlampau ini Kak. Tugas Kakak nanti membuat program ini Kakak buat, lalu disampaikan kepada KPS Kakak. Untuk keberlanjutannya itu ada bagian lagi nanti Kak. Nah, tugas Kakak jangan berpikir terlalu berlebihan. Tugas Kakak hanya menyampaikan program Kakak, lalu tugasnya diunggah di LMS, video atau foto tadi diunggah di LMS. Itu aja Kak. Nah, untuk berjalannya ke depan silakan Kakak. Itu ada lini mas. Oh, berarti itu udah masuk ke tindak lanjutnya lagi Kak. Setelah kita sampaikan kan, oh ini nanti ke depannya berjalannya. Oh, ya paham Kak, paham. Tugas Kakak nanti hanya menyampaikan ke KBS Kakak bahwa ini program saya loh. Program saya karena saya diberikan tugas dari PKG Pojokan ini seperti ini gitu. Sampaikan aja begitu. Nah, nanti foto atau video tadi silakan diunggah di LMS. Misalnya tadi Kakak mau 8 menit videonya lalu disambungkan dengan gambar lagi atau dengan foto, ya silakan Kakak. Seperti itu. Oke, makasih Kak Andi. Ada paham. Ya paham Kak. Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Baik, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Sebenarnya tadi hampir sama pertanyaan saya dengan Kak Andi Kak, terkait dengan setelah kita membuat RTL, itu kan kita membuat proyek itu Kak. Nah, kita menjalankan proyek itu, sedangkan di LMS itu ada lini masanya gitu Kak. Nah, untuk proyeknya, rencana proyek punya saya itu kan perkiraannya itu di akhir pelajaran itu Kak, di akhir pembelajaran, di akhir semester. Nah, jadi untuk yang RTL ini saya sudah paham sih Kak, ada cuman mengunggah foto atau video sosialisasi RTL yang akan kita sampaikan di Kombel. Cuman tadi itulah untuk proyeknya yang saya mau tanyakan tadi. Baik Kak Taufik ya, untuk proyeknya nanti itu lainnya itu ada bukti karya kan. Bukti karyanya nanti itu. Bukti karya itu nanti memang kita dikejar oleh waktu. Kita ke program ini berakhir itu sampai tanggal 2 ya Kak, tanggal 2 Desember. Nah, makanya kakak-kakak mulai dari sekarang coba untuk memikirkan untuk bukti karyanya itu apa. Bisa saja bisa saja kakak-kakak membuat bukti karyanya itu dengan refleksi kegiatan kita ini, kemudian bisa saja berbentuk
RPP atau modul ajar. Nah, itu bukti karyanya. Nah, kakak sesuaikan dengan lini masa dengan masa kegiatan kita ini. Apakah kalau kita mau membuat SEM itu perlu nggak, cukup nggak waktu kalau misalkan seperti itu. Nah, saya memberikan pilihan kepada kakak-kakak mana enaknya, mana yang paling mudah kakak-kakak. Mau tugasnya berbentuk video refleksi kegiatan ini, mau modul ajar, mau SEM ya. Kalau SEM-nya bisa dilakukan dengan 1 hari, kemudian melibatkan semua kelas yang ada di sekolah kakak-kakak, ya silakan. Seperti itu. Coba dipersiapkan dari awal kakak-kakak, dari awal, sehingga nanti tugasnya itu bisa dinilai dengan baik. Itu ya Kak Taufik ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Kak, satu lagi nih Kak. Misal bukti karya kita itu tentang, kata kakak tadi kan selama pembelajaran PJOK ini kan refleksi. Nah, itu boleh enggak Kak? Modul-modul yang kita sudah buat kemarin itu kan ada disimpan tuh. Itu dijadikan bukti karya Kak. Boleh Kak. Kan tadi ini Kak, bukti karya kita berupa video, berupa mau melibatkan siswa dengan SEM, kemudian berupa RPP atau modul, atau berupa refleksi kegiatan ini, boleh, sangat-sangat boleh Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, kalau sudah tidak ada yang resen, saya lanjut ya kakak-kakak. Nanti saya buka pertanyaan lagi kakak-kakak. Kita lanjut dulu ya. Kakak-kakak, penilaian komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini kakak-kakak judul programnya, kakak-kakak lihat komponennya. Kita berkenan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih dalam pembelajaran berbasis proyek. Tadi seperti saya sampaikan, mau seperti model pendidikan gerak, kemudian kebugaran atau SEM, silakan dipilih kakak-kakak. Kemudian latar belakang, pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya, kakak-kakak. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minta terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset tersebut. Nah, misalnya kakak-kakak dalam memilih judul nanti proyek kakak-kakak, mungkin kakak-kakak menanyakan kepada siswa dulu, misalkan boleh. Bagaimana kita akan, Bapak kan ada mengadakan proyek ini, misalkan, atau proyeknya senam, atau dance, misalkan ya, silakan. Yang penting asal itu adalah suara dan pilihan daripada peserta didik kita. Nah, komponen tujuan program kakak-kakak, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, kakak-kakak. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan dinyatakan dalam bentuk capaian, kakak-kakak. Diharapkan dilengkapi dengan indikator pencapaian yang diukur dari tujuan besar program. Untuk setiap pencapaian berikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu dicapai dalam tujuan ini. Nyatakan rencana yang jelas, langkah-langkah tidak harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Nah, ini kakak-kakak silakan mulai nanti dikaitkan dengan program yang kakak-kakak buat. Nah, seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, School Education Model, peserta yang sudah dibekali dengan siap juga mungkin untuk di dalam pelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya kakak-kakak bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pameran utamanya, kakak-kakak, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan proyek.
melakukan pendampingan selama proses proyek itu. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan ini kalau kakak-kakak misalnya seperti pada kegiatan SEM, kan kegiatan SEM kemarin melibatkan semua siswa, bagaimana siswa yang mempersiapkan sendiri, papandingan dan sebagainya, kemudian guru adalah sebagai fasilitator. Nah ini kalau kaitkan dengan SEM kakak-kakak. Cuman ini kalau kita kakak-kakak mau menerapkan SEM ini disesuaikan dengan lini masa yang ada. Struktur program dan mitra komunitas belajar kakak-kakak, penjelasan komponennya. Nah, di sini kakak-kakak kita langsung saja kakak-kakak melihat di sini kakak-kakak program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan kakak-kakak. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Nah, contoh nama proyeknya kakak-kakak. Lihat, di sini contohnya itu, yuk bergerak, misalkan. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagaimana modul pendidikan gerak, penugasan, serta penyiapan rubrik penilaian. Ini boleh difotokan kakak-kakak ini. Nggak tahu nanti kakak ingin melihat seperti apa, atau ingin dijadikan referensi sebagai proyek kakak-kakak nanti. Kemudian Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk rubrik penilaian tersebut. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi kemudian berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa gallery walk, PPT, atau video pendek dan penyiapan rubrik tersebut. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kakak-kakak, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan. Fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi asset based thinking-nya, kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, konsepnya ini kakak-kakak jelaskan kapasitas sumber dayanya, kemudian fokus pada bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan sumber daya yang ada, asset based thinking-nya. Rencana evaluasi, kakak-kakak nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi. Murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya data, survei, refleksi murid. Ini kemudian rencana evaluasinya kakak-kakak. Kakak-kakak mungkin bisa saja mewawancarai beberapa teman atau siswa-siswi yang akan kakak-kakak wawancarai terkait dengan program yang kakak buat atau proyek yang kakak-kakak lakukan. Kemungkinan tantangan kakak-kakak, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapkan pada saat implementasi dan rencana. Solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan dari modul 3.1 kakak-kakak. Menggerakkan komunitas belajar untuk mendapatkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencari solusi atas tantangan tersebut. Aspek penilaian, rencana tindak lanjut kakak-kakak. Kita lihat tujuan programnya kakak-kakak di T-nya, mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan peserta program. Kemudian yang K, keterlibatan komunitas kakak-kakak di sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program, rencana pelibatan, kemudian komunitas belajar atau mitranya kakak-kakak. Kemudian ada
K yang berikutnya juga kakak-kakak, K yang B-nya, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi, target, peserta yang dilibatkan, jelaskan cakupannya, lini masa, perencanaan, dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan, dan pelaksanaan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian yang D, kakak-kakak, rencana evaluasi, program, lini masa, evaluasi yang jelas, sumber data yang akan dimunculkan untuk bahan evaluasi. Nah, jadi kakak-kakak untuk melakukan evaluasi, sumber datanya harus disesuaikan, harus jelas, sehingga dapat memberikan evaluasi yang baik. Nah, ini lini masa rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Nah, coba kita lihat. Untuk yang pertama, kakak-kakak, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Kakak-kakak menyusun, kakak-kakak. Setelah kita melakukan sesi RTL ini, kakak-kakak, sesi persiapan RTL ini, kakak-kakak menyusun rencana tindak lanjutnya. Lalu yang kedua, penyusunan dan unggah. Atau menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan notulen, catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK yang berpusat kepada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan. Rentan 6 hari dari sesi pengantar RTL. Berarti kakak-kakak 6 hari dimulai terhitung dari ini, kakak-kakak mengunggahnya. Ya, kakak berarti 1 minggu nih kakak-kakak. Nah, kakak-kakak untuk teknisnya nanti kakak-kakak bisa meminta waktu kepada rekan KBS yang ada di sekolah kakak-kakak untuk mensosialisasikan proyek yang kakak-kakak buat ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga kakak-kakak penilaian RTL setelah diunggah. Nah, ini penilaian oleh fasilitator kakak-kakak. Kemudian yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL-nya. Oke. Diskusi dan tanya jawab kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya terkait dengan RTL-nya lagi kakak-kakak. Tadi Kak Is masih resen. Is masih ada? Kedengaran nggak suara saya, Kak? Sangat, Kak. Sangat kedengaran. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kakak hebat semuanya dan kepada Kak Fasil. Gimet hari ini sangat luar biasa nih, Kak. Ilmu yang sangat luar biasa. Namun mohon maaf, saya nggak bisa buka kamera ya. Entah apa yang terjadi pada laptop saya. Mohon maaf. Sudah berusaha kemarin diperbaiki tapi belum bisa. Berkaitan dengan RTL ya Kak, sedikitlah saya memahami dan menyimak. Kebetulan tadi pas istirahat saya ada sedikit komunikasi dengan ketua KBS yang di sekolah saya. Sedikit saja saya menyampaikan mengenai tugas yang kemarin itu ya Kak, yang tentang apa ya namanya tuh ya? Tentang KBS ya, menggerakkan KBS, apa lupa yang kita unggah kemarin tuh. Jadi saya sedikit ada menyampaikan tentang proyeknya yang mungkin nantinya akan dilaksanakan di sekolah. Namun sebelum dilaksanakan saya memberitahu kita harus diskusi dulu di Kombal. Ternyata hari ini dibahas seperti itu gitu kan. Namun Kak, yang saya ingin tanyakan di sini, saya kan kemarin tuh kan rencananya itu tentang atletik. Apakah yang sudah saya unggah itu bisa diganti, Kak? Kemudian untuk pelaksanaannya nanti, saya sepertinya mungkin di semester 2. Karena kalau semester ini waktunya tinggal berapa bulan lagi. Kemudian di atletik itu nanti saya rencananya akan mempersiapkan untuk di kegiatan O2SN di cabang atletik gitu. Kemudian Kak, ini untuk mensosialisasikannya di KBS, yang saya ingin tanyakan ini Kak, yang tentang
pelaksanaannya itu apakah langsung saja atau ada apa ya, tahap-tahap lain, misalnya ada pembukaan, ada sambutan, lalu kegiatan intinya, atau penutup. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Kak Is, yang pertama saya menjawab dulu terkait dengan tugas kakak-kakak ya. Tugas yang pertama ini, kakak-kakak RTL-nya, kakak-kakak jangan terlalu berpikiran yang berlebihan. Yang pertama tugasnya, kakak-kakak hanya mendiskusikan kepada KBS bahwa program kakak ini dengan 9 slide maksimal tadi kakak-kakak. Nah, untuk tugas ini kakak-kakak, kalau misalnya proyek kakak-kakak ini yang sudah kakak susun dengan baik, dengan semaksimal mungkin ini, mau dijalankan di semester depan, itu silakan kakak-kakak. Nah, artinya ini kan proyek kakak-kakak, ini kan perencanaan proyek kakak-kakak nanti, dan harus dilakukan misalnya mau di semester depan, ya silakan, ataupun mau di semester ini kan, tapi takut waktunya tidak cukup kakak-kakak. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Kak Is, untuk tugas ini apa ya yang dipertanyakan Kak Is yang kedua tadi itu, apakah ada pembukaan dan sebagainya kakak-kakak ya. Nah, mungkin Kak Is boleh nanti sebagai pengantar dari kepala sekolah lah terkait dengan ini tugas kakak ini. Kan pasti nanti kakak akan berdiskusi dengan siapa yang menjadi ketua KBS-nya di sekolah kakak kan. Pasti kakak akan menceritakan, saya mau ini mensosialisasikan terkait dengan proyek saya ini kakak-kakak, misalkan seperti itu. Karena kami ada tugas seperti itu untuk membuat program ke depannya, ini tugas saya. Nah, misalnya kakak boleh minta pengantar saja dari kepala sekolah, habis itu dilanjutkan dengan kakak, misalnya mau melanjutkan dengan persesi perkenalan, kemudian langsung membacakan tujuannya, langsung membacakan ini ya silahkan kakak-kakak, membacakan dari judul dari proyek kakak ya silahkan, sampai terakhir. Boleh kakak-kakak? Boleh Kak Is? Ya, siap Kak. Terus ada lagi Kak yang terlupakan, yang saya belum jawab. Ada lagi enggak? Oh iya, tadi yang itu apa ya? Itu yang RT yang saya udah unggah itu kan di cabang RT. Oh iya. Apakah boleh diganti? Kan belum juga sih dilaksanakan, itu baru rencana. Gimana? Kalau belum dilaksanakan ya silakan Kak. Kalau belum dilaksanakan ya silakan. Oh siap Kak. Silakan. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Makasih Kak Is sudah bertanya. Ya sama-sama Kak. Nanti jangan ada yang kebingungan kakak-kakak. Tugasnya mensosialisasikan saja ke ini, ke KBS kakak-kakak, bahwa ini program saya loh ke depan. Saya mau buatnya seperti ini. Saya mau buat proyek saya seperti ini. Jadi Kak Is kan pasti melihat mau mempersiapkan O2SN ke depannya kan kakak-kakak ya. Nah, jadi persiapan. Jadi latar belakangnya Kak Is kaitkan. Nah, latar belakangnya itu misalkan dikaitkan persiapan untuk misalnya O2SN. Nah, sudah pasti itu sudah menjadi kebutuhan siswa-siswi kan kakak-kakak ya, Kak Is ya, karena baca dari pengalaman kemarin karena kurang persiapan dan sebagainya semua, sehingga itu dijadikan proyek oleh kakak. Ya, siap Kak. Oke, kakak-kakak, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Kakak-kakak, masih Kak? Masih Kak? Oh, Kak Sacu. Boleh Kak, silakan. Oke. Mungkin sekaligus mempertebal juga ya yang disampaikan Kak Pasil. Yang pertama begini, tapi mempertebal sekaligus ada bertanya juga di ujungnya nanti. Intinya untuk yang RTL ini kan berarti membuat sebuah rencana ya kakak-kakak. Rencananya itu berdasarkan tiga gerak tadi yang dipilih itu, termasuk yang SEM itu. Jadi bebas saja mau yang pilih yang mana kan. Atau modifikasi dari SEM juga saya rasa boleh yang mirip-mirip dengan SEM, seperti tadi persiapan Porseni atau O2SN-nya punya Kak Is tadi, saya rasa juga masuk ya Kak ya. Iya Kak. Lalu terus selain itu yang kita persiapkan ini adalah mempresentasikan atau berarti membuat
yang 9 slide itu tadi itu. Nah, itu dipresentasikan di dalam komunitas belajar kita. Setelah itu, nah ini yang perlu dipertanyakan Kak. Yang slide ini tadi berarti tugasnya sampai di slide mempresentasikan, lalu nanti setelah proses ini kan kita hanya membuat sebuah rancangan ya. Nanti yang diunggah maksudnya ada tugas lanjutannya lagi kah sebagai misalnya anggaplah aksi nyatanya selain ini tadi nih, karena kita masih bingung yang di ujungnya itu. Kalau yang ini mungkin kita paham lah ya, nanti setelah presentasi, proses presentasinya itu dibuat video, proses komunikasi atau kolaborasi di Kombelnya itu dijadikan konten dalam video, bisa berupa video atau foto yang dijadikan satu file itu tadi tuh. Nah, yang di ujungnya ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tadi hanya mempertebal saja yang pemahaman saya, nanti yang di ujungnya apakah aksi nyatanya berupa apa nanti setelah itu? Apakah memang rangkuman itu dijadikan produk lagi atau gimana? Lagi kuliah. Oke, baik. Terima kasih Kak Cacu. Saya menjawab di pertanyaan yang di ujung ya, di terakhir kakak-kakak ya. Untuk di kegiatan ini, untuk di persiapan RTL ini kakak-kakak, bahwa kita memang kakak-kakak mempersiapkan ini proyeknya dulu. Nah, untuk RTL-nya menyiapkan proyek dulu, rancangannya, kemudian kakak-kakak menyiapkan olahraga apa, misalkan olahraga apa yang ingin dilakukan atau pendidikan gerak apa yang ingin dilakukan proyek terhadap siswa-siswi kakak-kakak. Nah, kemudian untuk hasil dari RTL ini kakak-kakak ini ada di tugas aksi nyata atau bukti karya kakak. Bukti karya kakak-kakak nanti boleh yang kakak susun ini, yang kakak buat rencana ini. Nah, artinya kalau mau aksi atau bukti karyanya itu tentang pendidikan gerak atau mau senam dan sebagainya, boleh kakak-kakak. Terus kemudian hanya kan kalau kita mau menerapkan SEM misalkan ini sebagai bukti karya, apakah nanti cukup waktunya kakak-kakak? Nah, untuk di bukti karyanya itu. Lalu kemudian kalau di pengalaman kami yang kemarin itu di kelas yang pertama dulu itu mereka banyak membuat ini, ada juga yang SEM kakak-kakak, tapi mereka hanya mempersingkatkan waktu. Maka saya bilang tadi dari awal, untuk kalau mau SEM itu silakan dipersiapkan dari sekarang untuk bukti karyanya. Lalu kalau mau bersifat modul ajar atau RPP ya silakan untuk bukti karyanya. Nah, ini kakak-kakak untuk hasil ending akhirnya untuk RTL ini boleh kakak-kakak ini mau diterapkan nanti di semester depan itu boleh. Seperti itu. Yang penting kakak-kakak sudah menjelaskan kepada KBS-nya kakak-kakak masing-masing. Nah, bukan berarti ini hanya tugas semata-mata kakak-kakak lalu sudah dikirim bukti foto dan sebagainya, proyek itu sudah dikirim ke LMS lalu nanti tidak dilakukan di sekolah kakak-kakak. Nah, jangan seperti itu. Maksudnya ya kalau memang sudah program ini disosialisasikan kepada KBS kakak-kakak, artinya akan ada hasil akhirnya dari program kakak-kakak ini. Maksudnya dari RTL yang kakak buat ini. Kalaupun mau memakai dari untuk sebagai bukti karya nanti dari hasil ini, ya silakan kakak-kakak. Seperti itu Kak Cacu. Gimana Kak Cacu? Baik Kak, paham Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke, kakak-kakak kita lanjut ya. Merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kemudian kakak-kakak ini di sisi penutup kakak-kakak, kalau ada ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah kakak-kakak. Hati masih ingin bersama tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga bisa mendalami dan memahami dari tugas RTL yang ada ini kakak-kakak. Terakhir dari saya kakak-kakak, penguatan dari RTL ini, kakak-kakak hanya cukup membuat rancangan kegiatan proyek kakak-kakak disesuaikan dengan langkah-langkahnya tadi dari tujuan sampai ke evaluasinya dari tahap terakhir itu kakak-kakak hanya kakak-kakak membuat
maksimal 9 slide, kemudian hasil sosialisasi kakak-kakak itu terhadap KBS kakak-kakak diunggah di LMS baik berupa video, berupa foto, dan berupa dokumentasi yang lainnya kakak-kakak. Nah, untuk hari ini kakak-kakak sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi kakak-kakak sebelum kita tutup dengan doa. Kak, mau tanya Kak? Ya, boleh Kak Zainuddin. Nah, itu kan programnya tuh Pak masih berkelanjutan dengan yang kemarin tuh proyeknya tuh enggak apa-apa ya dilanjutkan lagi ya. Soalnya kan di sekolah tuh sama kemarin tuh dari sosialisasi kayak gitu juga kemarin sama guru-guru kelasnya. Kakak udah mensosialisasikan ke kombelnya Kak? Udah Kak, soalnya kan masih mereka tuh minta lanjutnya tuh tetap tari. Jadi enggak apa-apa Kak yang bergerak tuh. Kan itu. Ya, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa Tapi ya. kakak harus Tapi kan membuat ya. Harus membuat apa Kak? Kakak harus membuat dokumentasi ulang. Oh ya, enggak apa sih dokumentasi ulang soal kan kemarin tuh udah dirapatkan sama itu kan udah dimintanya kayak gitu semua. Cuma kan yang saya kirim kemarin itu kan yang tahun lalu saya kirim tuh kemarin yang di tugas tuh kan. Tapi kan yang baru kan belum. Tapi enggak apa-apa ya itu. Oh, berarti itu udah dilakukan. Udah Kak, yang saya kirim kemarin tuh di LMS sudah saya lakukan yang tari itu segala macam. Itu kan fotonya kan udah ada saya kirim udah beda itu. Ya, LMS sebelumnya tuh. Sebenarnya itu diminta jangan kalau yang sudah berjalan itu jangan dilakukan lagi Kak. Oh iya, berarti minta Ya, yang baru Kakak lagi. udah. Ya ini yang baru sih Kak. Kemarin kan kelas 6, dia udah naik kelas 6, sekarang kelas 5 sekarang. Oh, hanya berubah itu ya, berubah dari kelasnya aja ya. Berubah kelas Mas. Mereka mintanya sama cuma itu aja modelnya. Enggak apa-apa Kalau ya. memang itu pilihan atau choice voice dari siswa dari gurunya ya silahkan kakak-kakak. Nah, artinya soalnya kakak tuh harus untuk memenuhi dari tugas kakak, berarti kakak harus mensosialisasikan lagi apa sebab latar belakangnya kenapa ini masih berjalan seperti itu Kak. Oh ya, Nah, berkelanjutan itu gitu enggak apa-apa ya. ya, tetapi kakak harus punya dokumentasi atau videonya kakak menyampaikan di KBS-nya karena itu kan akan diunggah nanti Kak ya. Tugasnya kakak kan. Oh, harus ada videonya, enggak betul Kak tadi. Ini Kak berupa video, berupa foto. Nah, untuk kalau dia tugasnya hanya foto, nanti dia nilainya ada tersendiri Kak. Kalau video itu nilainya itu dari 90 sampai 100. Kalau foto dari 70 sampai 80. Soal kalau dibikin lanjut kegiatan tuh mereka tuh pada enggak mau, mungkin saya minta foto ya nanti. Enggak, maksudnya bukan foto kegiatan anak-anak Kak, foto kakak-kakak ini mensosialisasikan program kakak ini. Iya, soalnya kan kemarin udah sosialisasinya. Ya kalau kedua kalinya mungkin mereka enggak mau, mungkin foto-foto aja saya itu paling itu. Oke. Ayolah kan nanya itu aja. Mungkin udah jelas. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, Kak Andi gimana Kak Andi? Baik Kak, untuk yang tugas RTL tuh sih sudah cukup jelas lah. Saya kan nanti kalau misalnya ada kurang pemahaman bisa tanya langsung ke kakak nih. Nah, yang saya mau tanyakan nih untuk pengumpulan tugasnya nih kan seminggu ya Kak? Iya. Misalnya nih, kalau misalnya Selasa, Rabu, misalnya saya kan sudah membuat tugasnya kan berupa video atau foto tadi. Terus bebas nggak Kak waktu untuk itunya Kak? Atau ada due date-nya Kak? Kalau misalnya tapi kalau telat sih enggak mungkin lah ya Kak. Karena kita kan berusaha lah sebelum waktunya kita buat ya Kak. Batas akhirnya tuh, tapi bisa dilihat LMS ya Kak. Nah, yang tadi itu Kak, yang gini Kak Andi, lebih cepat lebih bagus kakak mensosialisasikan ini ke rekan-rekan KBS kakak. Hanya nanti ketika mengirim tugasnya dilihat dulu apakah sudah bisa dibuka atau belum di LMS-nya. Ya. Oke, siap Kak. Kalau saya sih lebih cepat lebih bagus kakak-kakak untuk mensosialisasikan ini. Jadi ada rentan waktu kakak-kakak untuk menyelesaikan tugas yang lain. Tak jadi masalah Kak. Ini rentannya Kak tugasnya ada di slide ini. Oke Kak, saya rasa sih bisa lah Kak. Jam istirahat pun bisa kita gunakan kan hanya untuk itu aja, menyampaikan
rancangan saja kan, tidak dibahas nanti nih kemana kan enggak, cuma itu ya Kak, Iya. berupa dokumentasinya saja kan. Ya, tapi kan harus Oke, harus siap, ada Kak. isinya juga sih Kak, maksudnya harus ada isinya juga kan. Kakak menyampaikan dari Ya, tujuan sih, Kak. program-program atau proyek Kakak ini. Oke, Dari Kak Katarina Meli, 8 atau 9 slide tadi. Oh, Kak. Ya, Kak Pelinus, saya masih bingung tadi tuh, karena waktunya kan udah mepet tuh. Kami kan kombelnya di sekolah ini kan setiap hari Sabtu. Gimana tuh? saya kembalikan ke Kakak bagaimana untuk menyiasati itu, Kak. Nah, atau minta waktu istirahat sebentar, atau minta waktu khusus dengan kepala sekolahnya, seperti itu. Teknisnya itu saya kembalikan ke kakak-kakak masing-masing. Oh iya Kak, terima kasih. Oke, baik. Oke, kakak-kakak, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Oh, masih ada, Kak Taufik. Kak, barusan saya lihat di LMS untuk unggah RTL-nya itu batasnya malam ini Kak ya? Unggah rencana RTL-nya Kak ya? Enggak, Kak. Cepat benar. Itu ada di, nanti saya screenshot Kak ya. Boleh kirim. Kak, Itu kata kayaknya ini, benar Kak, tuh Kak, kata Kak Topik benar. Kita malam nih Kak. Kak, penyusunan rencana tindak lanjutnya itu kan ini Kak, menyusun 6 hari waktunya nih Kak. Setelah sesi pengantar RTL, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL Kak. Udah, saya kirim di grup tuh Kak. Sebentar Kak. Oh. Sebentar saya buka punya saya dulu Kak. Ini kalau hari ini kan mepet Kak. Belum kakak-kakak itu kan? Soalnya ini kan hari Sabtu nih, udah pada balik semua dah nih. Ya, apakah Mana memang buatnya? unggah RTL-nya itu hanya yang kita buat untuk rencananya saja? Ini Kak, bisa jadi seperti ini Kak Taufik. Bisa jadi rencananya saja dulu. Yang 9 slide itu kan. Nah, ya. Yang 9 slide itu kakak buat itu malam hari ini, lalu untuk tugas mengunggahnya video atau gambar tadi yang dokumentasi dari KBS kakak-kakak nanti yang sudah dilakukan itu baru 6 hari rentan itu, bisa jadi seperti itu. Oh iya. Akan mepet namanya nanti. Gimana buatnya? Atau diunggah bukti karya itu kali Kak ya? Saya bingung nih Kak. Sebentar Kak, saya buka LMS saya ya. Ya. Bukti karya RTL. Bukti karya ini persiapan. Tugas rencana. Oh. Kak, kalau di saya ini tanggal 16 itu Kak, 16 November Kak.
Tapi di tempat kami ini Sabtu tuh Kak. Sabtu ini. Nah, 16 November Kak ini. Saya kirim ya di grup ya, saya kirim. Mungkin kesalahan kali Kak. Ya, Pasil, kami batas waktunya jam 23.59, tanggal 9 November nih. Hah? Yang mana? Semuanya tanggal 9 nih Kak. Semuanya tanggalnya hari ini semua ini lini masinya di LMS kami semua nih. Bukan tugas rencana tindak. Coba lihat yang saya kirim. Sama kan yang ke topik kan tugas rencana tindak lanjut. Oke, Kakak-kakak. Oh, mungkin Kak, mungkin dia Sabtu. Memang benar sih Sabtu, dia tanggal 16 Sabtunya itu. Iya, berarti tanggal 16. Sabtu minggu depan kayaknya. Ya. Oke, Kakak-kakak, nanti saya coba tanyakan ke admin grup untuk mengubah tanggalnya. Iya. Kan nggak mungkin, Kak. Lalu hari ini langsung di-upload kan nggak mungkin. Iya, betul Kak. Jadi panik juga tadi lihat lini masanya hari ini. Oke. Oke, Kakak-kakak, kita sesi doa dulu, Kakak-kakak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, Kakak-kakak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang telah kita bersamai hari ini bisa bermanfaat lebih kepada siswa-siswi kita. Kakak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kakak-kakak yang ingin lanjut bertanya, silakan saya matikan recordnya dulu.